Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara semua sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Pradana dari Universitas Surakarta, program studi Sistem Komputer. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu user interface UI dan user experience atau UX. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik tentang interaksi manusia dan komputer. Apa perbedaan UI dan UX itu? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari UI dan UX itu. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual design sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Yang berikutnya, UX adalah proses mendesain atau suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu perbedaan UI dan UX. Perbedaan yang pertama yaitu tujuan desain. Hal yang mendasar tentang perbedaan UI dan UX adalah tujuan desainnya. Fokus pembuatan desain UI dan UX sangatlah berbeda. Desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk, sementara desain UX dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Perbedaan yang kedua yaitu proses desain. Karena berfokus pada user experience, proses desain UX berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Prosesnya pun melalui banyak tahap dan membutuhkan peran banyak pihak. Salah satunya yaitu UX researcher. Setelah melakukan riset, desainer merancang sketsa desain dengan wireframe dan prototipe. Sementara itu, desain UI juga memerlukan riset, namun riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Di sini, desainer UI juga perlu merancang model desain, yaitu dengan membuat mockup terlebih dahulu. Yang ketiga, komponen desain. Komponen yang membangun desain UI berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantara meliputi warna, gambar, dan video animasi, tipografi, buttons, dan visual interaksi lainnya. Sementara itu, komponen desain UX meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding. Sehingga diperlukan kolaborasi tim untuk menghasilkan desain produk yang baik. Yang keempat adalah tools yang digunakan. Ada banyak aplikasi desain UI yang tersedia seperti Blinto, Principle, FramesX, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Aplikasi tersebut dilengkapi beberapa tools mendukung desainer UI, seperti tools menambahkan unique interaction icon, easy transition, UI asset, engage, dan lain-lain. Sementara itu, desainer UX lebih membutuhkan aplikasi prototyping design
agar mudah mendapatkan feedback dari pengguna. Beberapa aplikasi prototyping desain yang menggunakan desainer UX adalah Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Azure, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah skill yang dibutuhkan. Beberapa skill yang dibutuhkan seorang desainer UI adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan conversion thinking. Skill tersebut harus dimiliki oleh desainer UI dalam mendesain tampilan produk agar terlihat lebih menarik dan mudah untuk interaksi. Sementara seorang desainer UX bertanggung jawab membuat desain produk dengan pendekatan pengguna agar mudah digunakan. Mereka harus memiliki skill melakukan riset, analytical thinking, problem solving, critical thinking, dan creative thinking. Yang selanjutnya adalah mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi. Yang pertama, menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience, Anda dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Bila produk Anda memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan, pengguna akan puas menggunakan produk Anda. Kepuasan pengguna akan membuat produk Anda tetap digunakan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis Anda didesain dengan UI UX yang baik, Anda tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Secara tidak langsung, Anda berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi. Contoh yang pertama adalah aplikasi Gojek. Aplikasi ini menerapkan user interface dan user experience. Dalam aplikasi ini menyediakan jasa antar barang atau makanan, jasa transportasi, dan lain-lain. Yang pertama, user interface. Desain animasi yang menarik. Konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Desain animasi aplikasi Gojek. Desain tersebut diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. Gojek mengadaptasi gambar tersebut sebagai pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan. Sebelah kanan ini adalah contoh dari aplikasi Gojek jika driver atau mitra pengemudi membatalkan pesanan Anda. Selanjutnya adalah penggunaan icon. Aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan Grab, pengguna hanya tinggal mengklik ikon motor. Ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik ikon sendok garpu. Ikon-ikon Gojek ini akan jadi lebih mudah dikenali oleh pengguna. Pengguna jadi lebih cepat menyelesaikan kebutuhannya. Dengan begitu, pengguna akan lebih puas menggunakan Gojek. Yang selanjutnya adalah konsistensi desain. Jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur GoRide, GoCar, dan GoSend. Bawah ini adalah contoh gambar dari kiri ke kanan. Yang paling kiri adalah GoCar, dan yang di tengah ini GoSend, dan yang paling kanan adalah GoRide. Yang kedua, user experience atau UX. Fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para pengguna.
seperti GoRed, ojek motor, GoCar, taksi mobil, dan GoFood, pesan antar makanan. Terbukti Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Alur penggunaan mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Mari simak flow dari fitur GoRed berikut ini. Alur pemesanan mudah dilakukan. Misalnya pengguna ingin memesan GoRed, pengguna cukup klik ikon motor. Selanjutnya pengguna hanya perlu mengisi lokasi tujuan di dalam kolom pencarian dan lokasi penjemputan, dan secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan Anda dengan lengkap dengan biaya pemesanannya. Kemudahan ini membuat pengguna dapat memesan GoRed tanpa effort yang berlebih. Terlebih terdapat fitur tombol dan copy wording di setiap langkahnya untuk menggiring alur pemesanan. Topik yang kedua adalah memori. Manusia ataupun sebuah komputer memiliki memori. Hanya saja di sebuah komputer memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Kali ini saya akan membahas memori manusia. Kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengingat dan menyimpan sesuatu kejadian atau pengalaman hidup karena adanya memori dalam otak kita. Dalam memori tersebut tidak akan pernah penuh selama hidup kita. Walaupun memori manusia juga terbagi dalam beberapa jenis, pada dasarnya memiliki hubungan dan keterkaitan dalam proses mengingat. Karena masing-masing memori manusia memiliki sistem mekanisme kerja yang unik. Hal ini terjadi dengan sendirinya seiring di mana manusia melakukan proses mengingat dan menyimpan informasi dalam kehidupan sehari-harinya. Memori adalah bagian kedua dari model manusia sebagai sebuah sistem pengolahan informasi. Secara umum ada 3 jenis atau fungsi memori. Yang pertama, tempat penyaringan atau sensor. Yang kedua, tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek. Dan yang ketiga adalah memori jangka panjang. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu metode penyaring. Bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer untuk menerima rangsangan dari indera. Terdiri dari 3 saluran penyaring. Yang pertama ikonik, yaitu menerima rangsangan penglihatan atau visual. Yang kedua ekoik, menerima rangsangan suara. Dan yang terakhir haptik, yaitu menerima rangsangan sentuhan. Isi memori selalu diperbaharui setiap kali ada rangsangan yang masuk. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan yang digerakkan di depan mata. Informasi akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya rangsangan yang dibutuhkan saat itu. Kita lanjutkan yang nomor 2, yaitu metode jangka pendek. Memori jangka pendek bertindak sebagai tempat menyimpan data sementara, digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Misal, saat seseorang menghitung 42 kali 5, mungkin orang itu akan mengalihkan 5 dengan 2 terlebih dahulu, kemudian 40 kali 5. Untuk membentuk perhitungan seperti di atas, diperlukan penyimpanan sementara untuk digunakan kembali kemudian. Memori dapat diakses dengan cepat, lebih kurang 70 meter second. Penghilangan cepat lebih kurang 200 milisecond. Selanjutnya nomor 3, memori jangka panjang. Memori diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama. Merupakan tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta, informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Kapasitas besar atau tidak terbatas. Kecepatan akses lebih lambat, lebih kurang 1/10 second. Proses penghilangan lambat. Ada 2 cara
menggali ingatan kembali dalam memori jangka panjang. Yang pertama, episodik, yaitu urutan ingatan tentang kejadian. Yang kedua, semantik, yaitu memori yang tersusun berdasar fakta, konsep, dan keterampilan informasi. Semantik terbentuk dari episodik. Kesimpulan dari penjelasan di atas, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya tidak bagus, first impression pengguna juga akan tidak bagus. Sama halnya jika desain UI suatu produk bagus, tetapi UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jika keduanya harus memiliki desain yang baik sehingga produk Anda disukai oleh pengguna secara keseluruhan, dengan begitu manfaat produk pun juga dapat dirasakan oleh pengguna. Dan untuk memori manusia diciptakan sedemikian rupa sehingga hampir mengalahkan teknologi tercanggih sekalipun. Jika tidak ada memori manusia atau ingatan manusia, tidak akan muncul teknologi yang begitu canggih. Di samping itu juga ada otak yang menjalankan semua itu. Dari situ kita bisa memilah kejadian mana yang akan kita memasukkan ke dalam ingatan, entah itu ke memori jangka panjang atau jangka pendek. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.